Halo guys, sampai ketemu lagi. Kali ini saya akan membongkar komposisi dan nilai gizi dari permen Mentos ini ya. Permen Mentos ini tuh sangat terkenal, kan udah lama itu sejak zaman Belanda mungkin ya, karena ini produk lisensi dari Belanda ya. Bisa kita lihat, Van Melle itu dari Belanda. Lebih tepatnya nih, di sini kita bisa lihat Netherlands di bawah lisensi, tapi tetap produksinya itu di Indonesia alias di Bogor. Tapi yang paling unik dari Mentos itu adalah biasanya apa sih namanya, kalau digabungin dengan Coca-Cola, nah biasanya itu menghasilkan soda yang wow bangetnya. Pengen tahu kenapa bisa seperti itu? Tonton terus video ini dan jangan lupa klik comment, like, and subscribe ya. Oke. Nah ini kita lihat, ini Mentos yang rasa mint ya. Nah, dan ini Chewy Tart, seret kenyal. Nah, tidak tahu kenapa. Emang iya, mungkin rasanya kayak gitu kali ya. Kita juga tidak tahu. Langsung saja kita lihat komposisinya. Di sini ada gula. Udah pasti yang namanya permen itu menggunakan gula ya guys. Jadi tidak perlu kita perdebatkan. Semua permen itu pasti menggunakan gula sebagai bahan dasarnya. Kemudian di sini ada sirup gula. Sirup glukosa ya, glukosa itu juga gula ya, sama aja. Tapi kalau gula ini mungkin dia menggunakan kristal gula, kalau ditambahkan lagi dengan sirup gula, bukan sirup glukosa. Jadi glukosa itu lebih murni, kalau gula masih ada serat-seratnya dikit dari tebunya itu. Kemudian juga menggunakan lemak nabati sebagai ya mungkin pelapis atau apanya ya, kita juga nggak tahu, sebagai perasa atau pencampuran, karena ini menggunakan tepung beras juga untuk menambahkan masanya dan ya mungkin lebih padat ya, supaya permen itu lebih padat. Karena ini kan bukan permen kristal ya, permen kayak kenyal-kenyal gitu, jadi dia harus membuat sedemikian rupa dengan komposisi ini supaya hasilnya seperti Mentos yang kita makan ini. Bisa dikunyah dan tapi bisa habis juga gitu, tidak seperti permen karet. Kemudian di sini Mentos juga menggunakan pengental nabati. Nah, dia tidak sebut ya pengentalnya apa, tapi itu biasanya kalau produk-produk seperti Mentos yang kenyal-kenyal kayak itu tuh biasa menggunakan gom Arab atau gom gelan. Itu kalau gom Arab tuh biasanya dari getah pohon akasia atau apa gitu ya, tapi ada juga yang sintetik seperti gom gelan atau kayak getah gelan gitu. Jadi dia mengentalkan si formula atau campuran Mentos ini ya. Kemudian ada perisa alami yang udah pasti itu adalah rasanya mint, tapi dia menggunakan perisa. Di bawahnya juga ada ekstrak mint, ekstrak dari daun mintnya itu 0,01%, tapi itu kayaknya nggak cukup ya, sehingga dia tetap menggunakan perisa mint. Mungkin dari mint yang bukan dari daun mint, kita tidak tahu nih dia juga merahasiakannya apa gitu ya. Nah terus pengemulsi, nah ini baru agak detail nih, pengemulsi nabati ester sukrosa asam lemak. Nah ester sukrosa asam lemak ini biasa disebut dengan FAS atau FAC ya, fatty acid cellulose ester, karena
Termasuk sucrose itu ya sama-sama sakarida, yang satu disakarida, yang kalau selulosa itu yang polisakaridanya, yang rantai panjang, bukan senyawa satu gitu ya, kayak polimer gitu, polimer alami. Jadi sama aja fast atau selulosa atau sukrosa itu sama aja. Dan itu sebagai pengemulsi, yaitu berupa senyawa yang bisa menghomogenkan atau membuat larutan campuran formula Mentos ini sebelum dia membeku ya, itu lebih stabil, merata di setiap sisinya, sehingga rasanya itu pun sama untuk setiap permen yang dihasilkan oleh Mentos ini. Kemudian ekstrak mint tadi ya udah kita bahas, dan terakhir ini pelapis. Dia juga tidak sebut apa pelapis yang digunakan, tapi dari bungkus-bungkus Mentos sebelumnya itu kita bisa temukan yang mana pelapisnya itu adalah Carbauna Wax, yaitu lilin Brazil ya nama singkatnya, atau juga bisa sering disebut sebagai Ratu Lilin atau Raja Lilin. Jadi begitu, sehingga itu yang menghasilkan rasa, ada lapisan keras dari Mentos itu sebagai bagian luarnya, dan itu yang biasanya bereaksi dengan Coca-Cola yang menghasilkan busa yang begitu banyak ya, gelembung-gelembung soda yang begitu banyak. Nah kemudian ini informasi gizinya juga nggak seberapa, karena ini emang full permen biasa aja gitu lah. Isinya cuma gula, dan ada dalam satu butir itu menghasilkan 10 kilokalori yang dihasilkan dari 2 gram gula dan 1 gram lagi karbohidrat lainnya, yaitu mungkin dari tepung beras ini ya, dari tepung berasnya, sehingga dari serat-serat, ada serat dari barang-barang yang lainnya itu. Nah, tapi kalau kita makan satu bungkus ini yaitu 50 sajian, berarti kan sekitar 500 kilokalori ya setara lah makan ini dengan satu bungkus ini dengan memakan satu bungkus nasi padang. Oke, sekian dulu, akhirnya kita bisa ya untuk mereview, membongkar komposisi dari Mentos, karena kemarin bungkusnya kebuang, jadi kita nggak bisa review, cuma tinggal isinya. Oke, sekian dulu. Bagi yang merasakan manfaat dari video ini, silahkan like, subscribe, dan komen di bawah bagi yang suka mentok permen ini. Ada yang permen satuan kini, ada juga yang biasa ya, yang panjang gitu, terus kita ambil kayak gini di iklannya. Itu juga ada, tapi saya nggak menemukan itu. Saya cuma lebih suka ini karena kita bisa makannya satu-satu dan bisa menyimpannya, itu aja sih. Oke, terima kasih telah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa ya untuk subscribe channel ini supaya terus berkembang dan membongkar semua produk-produk yang ada. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.